Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang reported speech bersama saya, Ati Ulinuha. Okay, what is reported speech? We use reported speech to tell someone what another person said. To do this, we can use direct speech or indirect speech. Jadi reported speech itu adalah cara untuk ngomongin sesuatu, ngomongin ke orang lain apa yang orang lain katakan. Jadi misalkan kamu sudah dikasih tahu sama si A apa gitu ya, terus kamu ceritain tuh apa yang diomongin si A ke si B. Nah, itulah yang namanya reported speech. Untuk mereported speech, untuk ngomongnya kita pakai direct speech or indirect speech. Makanya kata lain dari reported speech adalah direct indirect speech. Pernah belajar ya di sekolah dulu? Now, types of reported speech, pembahasan reported speech dibagi menjadi 3, statements, questions, dan reporting verb. Jadi kalau statement ya berarti report what somebody else said, ngomongin apa yang orang lain omongin. Kalau question berarti ya report a question that somebody asks. Jadi ngomongin ke orang lain kalau si A tadi tanya sesuatu gitu. Nah, kalau reporting verb itu adalah verb-verb yang digunakan untuk melaporkan atau ngomong ke orang lain. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas statement dan reporting verb saja karena kaitannya nanti ada di KTI ya. Jadi kalau karya tulis ilmiah kan kita nggak mungkin membahas pertanyaan, kita membahas tinjauan referensi-referensi yang ada, which is dalam bentuk statement atau kalimat. Jadi kita bahas statement and reporting verb, verb yang digunakan untuk reported. Masuk ke statement. Statement tadi seperti yang sudah saya jelaskan, report what somebody else said. Jadi melaporkan apa yang diomongin orang lain. Contohnya ini, kita tadi kan sudah saya jelaskan kalau pakainya direct indirect. Direct speech itu adalah kalimat langsung. Jadi ada kutipnya seperti ini. I work in a pharmacist. Saya kerja di apotek. Said Daniel. Katanya Daniel. Bentuk reported speech-nya atau bentuk kalimat tidak langsungnya. Daniel said, Daniel berkata, that he worked in a pharmacist, bahwa dia bekerja di pharmacist. Kalau dari sini bisa dilihat ya, susunan kalimatnya berubah. Tidak ada tanda kutip lagi dan work menjadi worked. Kenapa? In indirect speech, we often use a tense which is further back atau mundur tensesnya. In the past, jadi kayak work, padahal awalnya adalah work. This is called passive. Ini itu namanya passive, teknik passive. We also may need to change other words that were used. For example, pronoun. Pronounnya juga berubah. Di sini kan pakai I, di sini pakai he. Karena kan ini I karena yang ngomong Daniel. Kalau di sini pakai he karena yang ngomong bukan lagi Daniel tapi saya. Saya ngelaporin tadi Daniel bilang kalau dia kerja di pharmacist, seperti itu. Nah, backshifting, backshifting itu kalau teman-teman inget ya, seperti kita pelajaran di tenses kemarin, hidup itu dari masa lampau ke masa depan. Di sini adalah past tense, di sini present, di sini adalah future. Jadi sebenarnya tekniknya backshifting itu kalau kalimat langsungnya itu di present, nanti mundur tuh kalimatnya jadi past tense, kalimat indirectnya. Kalau past tense jadi past perfect tense. Jadi ini ya rumusnya, present menjadi past, kemudian kalau past berubah jadi past perfect, kalau present perfect berubahnya juga jadi past perfect. Sama kayak continuous pun juga gitu, present jadi past, past jadi past perfect. Sementara untuk past perfect itu tetap past perfect ya.
Jadi past perfect itu doesn't change, tidak berubah. Oke, next example-nya, I travel a lot in my job. Jamila said. Jamila said that. Ini jadi she travel, jadi traveled a lot in her job. It was raining all day. He told me that it had been. Nah, di sini kan was, ini kan past continuous tense. Di sini menjadi past perfect continuous tense. Had been raining all day. Next, I tried everything without success. Ini kan past perfect ya, karena ini would tambah verb 3, dan di sini tetap would plus verb 3. Di sini yang berubah hanya pronounnya aja. I menjadi he, karena ini kan yang ngomong dia, ini yang ngomong saya. Saya ngomong, dia tadi ngomong, dia sudah mencoba segala cara tanpa membuahkan hasil, but the new medicine was great. Tapi obat yang baru sangatlah bagus. Kenapa sih kok kita pakai teknik back shifting? Karena belum tentu hal yang terjadi di masa lampau itu atau hal yang dia ucapkan pada saat itu tetap berlaku pada saat kita menceritakan apa yang dia ucapkan tadi. Next, ada kalanya kita nggak back shift atau no back shifting. Saat jika yang diomongkan si speaker A tetap relevan atau tetap benar saat kita menceritakan apa yang diomongkan A tadi ke orang lain. So, if what speaker has said is still true or relevant, it's not always necessary to change the tense. Jadi belum tentu tensesnya kayaknya nggak perlu dirubah. Contohnya, si A cerita, I have broken my arm. Terus, saya cerita ke teman kerja saya, she said she's broken her arm. Tetap ya ini, tetap she has broken, so she won't be at work this week. Karena sampai minggu ini dia belum bisa kerja. Jadi kan masih relevan dengan saat saya cerita ke orang lain bahwa dia itu broken tangannya dan dia belum bisa kerja. Next, nah selain tensesnya tadi kan sudah saya bahas bahwa pronounnya juga berubah. Jadi di sini I enjoy working in my garden. Bob said that I berubah jadi he. Karena yang ngomong Bob, bukan saya, gitu ya. Kemudian, tapi, however, if you are the person or one of the person who spoke, then the pronouns don't change. Contohnya, I'm working on my thesis. I said, saya ngomong, saya lagi ngerjain tesis. Jadi ya, I told her I was working on my thesis. Di sini tetap I, karena yang ngomong adalah I, gitu ya. Konsepnya sama kayak konsep kalau teman-teman gosip nyeritain orang lain. Next, selain pronoun, demonstratifnya juga berubah atau adverb keterangan waktu atau keterangan tempatnya. Contohnya dia tadi ngomong this is my house. Nah, dia ngomong ini pas kalian ada di depan rumahnya. Pas teman-teman sudah nggak di depan rumahnya, berarti nyeritainnya he said that was his house, gitu. I'm planning to do it today. She told me she's planning to do it today. Kalau masih dalam waktu yang sama ya, today. Kalau masih dalam waktu yang sama, indirectnya tetap today. Tapi kalau ternyata ini kamu gosipnya besoknya gitu ya, she told me that she was planning to do it that day, pada hari itu. Sudah bukan today lagi karena harinya sudah berubah. Next. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita bahasnya tadi statement sama reporting verb-nya aja. Reporting verb adalah verb that we use to report something. Verb kata kerja yang kita gunakan untuk melaporkan apa yang orang lain katakan ke orang lain.
Contohnya, when we tell someone what another person said, saat kita ngomong ke orang lain apa yang orang lain katakan ke kita, kita biasanya menggunakan verb-verb seperti she say, she tells, she asks, dan seterusnya. These are called reporting verb. Ini loh yang namanya reporting verb. Say, tell, ask. However, we can also use other reporting verb. Tapi kita juga bisa pakai reporting verb yang lainnya, karena reporting verbs itu ada banyak sekali. Contohnya, this one. Contohnya nih, for neutral description, untuk menceritakan deskripsi lain ada observe, describe, discusses, reports, outlines, remarks, states, quotes that, says, mention, articulates, writes, relates, conveys. For example, Abraham mentions, Abraham tadi ngomong, that culture shock has long been misunderstood as a primarily psychological phenomenon. Abraham tadi nyebutin bahwa culture shock, bla bla bla, ini adalah neutral description. Ini deskripsi netral dari si Abraham. Next. Kita juga bisa menggunakan reporting verbs berikut untuk acceptance as uncontested fact. Jadi ada fakta-fakta, kita melaporkannya bisa pakai recognize, clarifies, acknowledge, consents, accepts, refutes, uncovers, admits, demonstrates, highlights, illuminates, supports, concludes, etc. For example, Abraham recognized the idea that culture shock is a primarily psychological phenomenon. Jadi Abraham itu menyadari adanya gagasan bahwa culture shock bla 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 gitu. Next, untuk melaporkan perspektif atau interpretation orang lain atas sebuah isu, conclusion bisa pakai argues, reasons, maintains, hypothesis, proposes, theorizes, feels, considers, asserts, dispute, opines, thinks. Contohnya Abraham argues, Abraham ini berargumen that culture shock is socially produced, bahwa culture shock itu diproduksi secara sosial. Nah, ini contoh-contoh yang bisa digunakan nanti di tesis teman-teman kalau teman-teman mengutip gagasan, ide, atau fakta, atau deskripsi dari referensi yang teman-teman dapatkan. Selain itu, reporting verbs juga bisa digunakan untuk menunjukkan kesepahaman kita dengan perspektif orang lain, atau ketidaksepahaman kita dengan perspektif orang lain, atau apapun itu. Lebih lengkapnya verb-verbnya bisa diakses di sini ya. Reporting verbs ini sangat penting sekali, dan sayangnya ada formula tertentu dalam menggunakan reporting verb. Umumnya kan kita pakai that kayak tadi yang di statement ya, she said that, she argues that, ini pakai that juga. Tapi ada kalanya setelah reporting verb langsung diikuti verb. Kalau setelah reporting verb diikuti verb, ada dua kemungkinan, entah itu diikuti oleh infinitive verb, which is to verb, atau diikuti verb bentuk ing. Verb seperti advise, agree, jadi ini kayak materi gerund ya. Verb seperti advise, agree, challenge, claim, decide, demand, encourage, invite, offer, persuade, promise, refuse, and remind can follow infinitive pattern. I decided to have the risotto. She promised to do the report. Verb seperti yang dalam bentuk imperatif, dalam bentuk kalimat perintah seperti tell, order, instruct, direct, or warn, itu juga pakainya to infinitive. She told us to wait. She warned us not to. Jadi ini caranya gimana? Ya harus dihafalin. Nggak ada cara lain. Nah, tapi reporting verb seperti admit, apologize for, complain about, deny, dan ini harus diikuti dengan ing form pattern. She admitted breaking. She apologized for not getting.
Tapi basically kalau ada kata for itu diikuti verb harus verb ing sih. Ya. She suggested taking gitu. Karena itu ada hubungannya dengan citation and academic honesty. Jadi when you make use of other people's specific ideas, you must give them the credit for those ideas. Jadi kita harus nyebutin ide, gagasan, statement itu siapa sih sebenarnya yang ngomong di dalam karya tulis ilmiah. And then the importance of citing, proper citation allows other to locate the material you use. Jadi kalau teman-teman bisa mengutip dengan baik, yang baca juga enak kalau mau menelaah lebih lanjut materi yang kamu gunakan. Dan it indicates that you have conducted thorough review of the literature on your topic. Dan itu mengindikasikan bahwa teman-teman nulis itu nggak sembarang nulis, tapi ada dasarnya. Atau ngomong nggak sembarang ngomong, tapi ada dasarnya. Dan mengutip atau reported speech dalam karya tulis ilmiah itu to reinforce your argument, untuk menguatkan argumenmu. That's it. Thanks. I hope it helps. If you have further inquiries, you can reach me through WhatsApp or Telegram. See ya.